Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting terkait dengan update tracker RUASN. Disampaikan bahwa tak ada mutasi kerja hingga dihapusnya batasan usia dalam pengangkatan honorer jadi ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama info terkini terkait dengan update tracker RUASN. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang ditargetkan selesai bulan depan. Selain itu, pemerintah juga mengusahakan solusi terbaik untuk para tenaga honorer melalui pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pemerintah pun menyetujui jika pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini dimajukan ke sidang paripurna untuk mendapatkan keputusan tingkat 2 dan menuju ke sidang paripurna. Nah, ini satu hal Bapak Ibu, kemajuan pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang benar memberi harapan nasib honorer bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Sehingga keputusan tingkat 1 akan dimajukan ke pengambilan keputusan tingkat 2 dan maju ke sidang paripurna untuk pengambilan keputusan. Beberapa fraksi menggunakan dan mengungkapkan pendapatnya dalam rapat kerja ini. Fraksi yang berisi tentang pembahasan RUASN bagi tenaga honorer. Jadi mengenai beberapa fraksi mengungkapkan pendapatnya ini dalam rapat kerja mini fraksi Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam hal pengambilan keputusan tingkat 1 itu ini akan dilaksanakan pada tingkat mini fraksi, yang seterusnya itu maju pada tingkat 1 dan seterusnya sebagaimana disampaikan ini akan dimajukan ke pengambilan keputusan tingkat 2 yang nantinya masuk pada paripurna dalam hal pengambilan keputusan final. Muhammad Murad selaku perwakilan fraksi Demokrat mengajukan revisi terkait syarat P3K, yaitu tidak adanya batas umur dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Pendapat ini dipaparkan oleh Muhammad Muras beserta jajarannya, adapun terdapat dua usulan fraksi Demokrat terdahulu. Dua hal tersebut yakni kelulusan tenaga honorer berdasarkan peringkat terbaik dan usulan terkait prioritas bagi tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 3 tahun diterima pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan di sini, ada dua usulan fraksi Demokrat terdahulu. Dua hal tersebut yakni kelulusan tenaga honorer berdasarkan peringkat terbaik dan usulan terkait prioritas bagi tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 3 tahun diterima pemerintah. Hal ini dikhususkan bagi tenaga honorer THK 2 yang berstatus masih belum jelas hingga 2023. Muhammad Muras juga menyatakan bahwa metode seleksi yang menggunakan observasi menjamin tidak adanya mutasi setelah mereka diangkat di tempatnya mengabdi. Oleh karena itu, selain jaminan tidak adanya mutasi bagi tenaga honorer dari tempatnya mengabdi, fraksi Demokrat juga meminta agar masa kerja sebelum pengangkatan sebagai ASN juga dihitung dan dimasukkan ke dalam surat keputusan. Lebih lanjut,
Muhammad Muras mengatakan bahwa ia beserta jajarannya berharap untuk menerbitkan peraturan sosialisasi bahwa setelah berlakunya undang-undang ini, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga non-aparatur sipil negara yang baru, disertai pemberian sanksi tegas pada PPK dan kepala satuan unit kerja. Jadi ini sangat tegas ini Bapak Ibu ya. Ini bukan hanya ya satu dan dua yang menyampaikan hal ini, bahwa nantinya ini akan ada pelarangan bagi PPK untuk merekrut tenaga honorer. Selain yang bisa direkrut adalah tenaga pegawai ASN. Kemudian Teddy Setiadi selaku perwakilan dari fraksi PKS juga menyampaikan aspirasi dari fraksi PKS. Teddy menyampaikan bahwa fraksi PKS menyatakan dukungannya pada opsi PPK per time atau P3K per time atau paruh waktu dengan catatan hak, kewajiban, hingga kesejahteraan tidak dibedakan dengan P3K full time atau penuh waktu. Selain itu, fraksi PKS juga ikut mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tenaga honorer maksimal sampai tahun 2024 dan tidak ada PHK massal. Lebih lanjut, Teddy memaparkan bahwa PKS meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun untuk menjadi aparatur sipil negara, baik melalui mekanisme CPNS atau mekanisme P3K dengan kriteria rekrutmen atau seleksi jalur tertentu. Kemudian dilanjutkannya oleh Samsur Rizal selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Perwakilan fraksi P3 mengungkap aspirasi dari jajarannya, yaitu penataan tenaga honorer yang telah berjumlah jutaan untuk tetap dipertahankan. Jadi sangat bersyukur dengan hal ini Bapak Ibu, bahwa memang honorer tetap dipertahankan tanpa adanya PHK atau pemecatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fraksi P3 mendukung keberadaan pasal 66 revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang selambat-lambatnya diselesaikan sebelum penghapusan tenaga honorer pada Desember 2024. Tidak berhenti di situ, Samsur Rizal dari fraksi P3 juga sangat mendukung penugasan pada jabatan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Dalam kasus ini, seperti halnya P3K yang dapat dipekerjakan secara paruh waktu. Namun, untuk penerapannya dalam undang-undang akan diserahkan pada pemerintah. Jadi kemudian yang terakhir, Samsur Rizal juga mengatakan agar P3K diberikan kesejahteraan berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang adil dan kompetitif. Jadi ini cukup luar biasa Bapak Bel, pendapat berbagai fraksi dan pimpinan di Komisi 2 DPR RI terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan jaminan nasib honorer di tahun 2023 yang disampaikan tuntas sebelum 28 November 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu tentunya ini yakin tidak yakin ya apakah tuntas ataupun tidak. Tetapi kita tunggu saja informasi berikutnya terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kita telah dengar informasi sebelumnya bahwa oleh anggota Panja RUSN menyampaikan bahwa tanggal 3 Oktober ini akan ada kabar sukacita honorer dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Semoga saja apa yang direncanakan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai harapan honorer P3K dan PNS yang tertuang di dalam revisi Undang-Undang ASN bisa terwujud nyatakan dalam waktu yang secepat ini. Bapak Ibu terkait dengan hal ini, mari kita doakan pekerjaan pemerintah bersama dengan DPR RI supaya semua yang direncanakan yang sifatnya berpihak kepada honorer bisa terlaksana
sebagaimana harapan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.